Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas keilmuan melalui kajian tafsir Al-Quran, dengan harapan semoga kualitas keilmuan yang kita raih ini menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada pengajian pekan yang pertama kita akan membahas tafsir Al-Quran dengan rujukan utama tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tafsir Kemenag, dan tentu saja ditunjang oleh beberapa sumber yang lain apabila itu dibutuhkan. Nah, pada malam ini kita melanjutkan pembahasan tafsir pada bulan lalu, yaitu masih surat Al-Fatihah. Sekarang ayat yang kedua. Surat Al-Fatihah ayat yang kedua disebut dengan hamdalah atau tahmid, yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, hamdalah atau tahmid ini kalau kita telusuri terdiri dari 5 kata nih, 5 kata. Pertama adalah alhamdu, yang kedua adalah li, yang ketiga Allahi, yang keempat Robbi, dan yang kelima al-alamin. Nah, dalam terjemahan yang diberikan oleh Kementerian Agama RI, terjemahannya alhamdu segala puji. Nah, lillahi bagi Allah atau milik Allah atau kepunyaan Allah. Robbi Tuhan, al-alamin semesta alam. Nah, dengan demikian maka secara keseluruhan alhamdulillahi rabbil alamin kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini tentang terjemahan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tafsir dari surat kedua ini, ayat kedua ini. Pertama tentang alhamdu, ya. Kenapa diterjemahkan dengan segala puji? Padahal kalau hamdu, ya, hamdu, hamdan atau hamdin itu artinya pujian, Pak. Dari mana terjemahan segala itu? Segala atau semua atau seluruh? Itu ternyata dari alif lam. Alif lam yang ada pada alhamdu ini menurut para ulama balaghah itu namanya alif lam lil istighraq. Artinya alif lam yang berfungsi menyatakan seluruh, semua atau segala. Nah, seperti di dalam Al-Qur'an surat yang lain, Pak, surat wal asri, misalkan ada wal asri innal insana lafi khusrim. Nah, itu al-insan itu manusia. Tapi karena ada alif lam diterjemahkan dengan semua. Makanya sesungguhnya semua manusia atau seluruh manusia berada dalam kerugian. Jadi kalau ada alif lam di depan memasuki sebuah kata itu menunjukkan semua, segala atau seluruh. Nah, alhamdu, ya, itu seluruh, segala atau semua puji. Nah, kenapa disebut semua puji? Ya, nanti dijelaskan, Pak. Puji itu ternyata dibagi menjadi 4 macam. Tapi sebelum membahas yang 4 macam,
Nah, kita akan menjelaskan dulu Pak pujian dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu Pak bahasa yang kaya, bahkan mungkin paling kaya di dunia ya. Makanya tidak salah apabila Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab. Itu bahasa yang paling kaya kosakatanya. Nah, untuk pujian ini tidak kurang ditemukan ada 3 Pak, 3 kosakata Arab yang diterjemahkan dengan pujian. Ya, pertama adalah as-sana'u, itu pujian. Yang kedua al-madhu, itu juga artinya pujian. Yang ketiga alhamdu, itu juga artinya pujian. Nah, nanti mengapa Al-Qur'an menggunakan alhamdu bukan as-sana'u, bukan al-madhu? Nah, itu ada perbedaan ternyata. Kalau as-sana'u itu pujian digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Memang seharusnya kalau kita memuji itu karena kebaikan pada orang yang dipuji, Pak. Tapi kadangkala bangsa Arab juga bangsa kita suka memuji kepada perbuatan buruk, Pak. Walaupun tidak boleh, secara Islami nggak boleh. Misalkan kita memuji Pak seorang pencuri, wah Anda ini pencuri hebat. Hebat gimana? Rencananya matang, kemudian cara mengambilnya akurat, lari cepat, dipukul kuat. Wah, luar biasa lah, Anda pencuri keren lah, pencuri idaman. Ya, ini masa orang mencuri mendapat pujian, Pak? Nah, ada orang yang suka mabuk, Pak. Wah, anak ini walaupun mabuk hampir tiap hari, badan anak kekar, kuat dan sehat. Luar biasa, anak pemabuk sejati nih. Wah, ini memuji Pak, tapi keburukan. Ya, sebenarnya tidak boleh kan, tapi kenyataan suka ada begitu. Kalau memuji kebaikan itu memang lumrah dan seharusnya. Wah, Anda ini rajin, Anda ini pintar kan. Itu pujian karena kebaikan. Nah, jadi kalau as-sana'u pakai sa, Pak. Itu pujian yang digunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan. Nah, itu as-sana'u. Kalau al-madhu yang kedua al-madhu, Pak. Nah, al-madhu itu pujian juga, tapi digunakan untuk kebaikan saja. Dan kebaikannya hanya untuk diri sendiri, bukan untuk yang lain, Pak. Itu al-madhu. Misalkan ada orang yang berbuat kebaikan, tapi hanya untuk diri sendiri, Pak. Tidak ada manfaat untuk orang lain. Misalkan ia sudah melaksanakan haji 7 kali, ada Pak. 7 kali haji, Pak. Karena kebanyakan duit ya. Itu baik tidak baik, cuman sayang hanya untuk diri sendiri. Coba kalau dihajikan orang lain, Pak. Itu lebih baik lagi kan, atau sebagiannya digunakan untuk mengumrohkan orang lain atau digunakan untuk memberikan santunan sosial kepada fakir miskin. Nah, jadi kalau ia menggunakan uangnya untuk haji sampai 7 kali, umroh 20 kali, Pak, itu baik, Pak, kebaikan, tapi hanya untuk dirinya dan tidak untuk orang lain. Gitu. Itu namanya al-madhu. Nah, yang ketiga alhamdu yang digunakan Quran, Pak, alhamdu. Nah, itu pujian juga, pujian untuk kebaikan. Nah, tapi untuk alhamdu kebaikannya itu, Pak, berguna untuk yang lain. Ya seperti ada orang yang kaya raya, dia menggunakan kekayaannya untuk membayar zakat, untuk bersedekah, untuk berinfak, membangun masjid, membantu fakir miskin. Ini terasa kan kebaikannya bagi orang lain. Itu kita puji, wah Bapak ini dermawan yang sejati. Itu alhamdulillah namanya. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran disebut alhamdulillah, Pak, segala puji adalah bagi Allah, segala puji bagi Allah, karena Allah itu adalah memang perbuatannya baik, Pak. Perbuatan Allah itu baik, utama, dan baiknya itu bermanfaat kan buat makhluknya. Ya, kita bisa hidup di dunia, Pak, dengan segala kenikmatan, itu menunjukkan Allah itu memang terpuji kan. Allah itu
banyak berbuat kebaikan. Bahkan semua kebaikan yang ada pada manusia itu kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya digunakan istilah alhamdulillah. Luar biasa apa bahasa Arab tuh ya. Bahasa Indonesia apa? Sama, as-sana'u, al-madhu, alhamdu, pujian aja. Jadi bahasa Indonesia itu memang miskin, Pak. Makanya kalau main bola kalah wajar, Pak. Kan main bola, Pak, nyambung ya. Nah itu. Bahasa Arab itu kaya raya. Bahkan saya berani mengatakan bahasa yang paling kaya raya kosakatanya, perbendarahan katanya itu bahasa Arab, Pak. Buktikan, Pak, dengan kamus bahasa Arab itu ada namanya Lisanul Arab, Pak. Saya pernah melihat, Pak, kamus bahasa Inggris ya, namanya Webster, Pak. Itu tebalnya ya kira-kira setengah inilah, segini, Pak. Mungkin 30 cm. Kamus Inggris, Pak. Ini Inggris. Ada lagi Oxford, Pak. Ya mirip lah. Tapi kalau Lisanul Arab, nah itu kamus bahasa Arab, tebalnya itu, Pak, itu 15 jilid, Pak. Jadi kira-kira ini 3 kali nih, Pak. 1, 2, 3 sama sini, Pak. Itu kamus bahasa Arab. Kebayang lieur macam apa? Jadi kosakatanya mungkin ya 7 kali lipat kosakata bahasa Inggris, Pak. Bahasa Indonesia jangan disebut, Pak. Bahasa kita masih miskin kosakatanya. Ya, jadi tidak salah kalau Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab, bahasa yang paling kaya. Dan ternyata bahasa Arab itu bahasa yang mapan, Pak. Tidak berubah sejak dulu sampai sekarang, bertahan. Itu hadirin. Iya, makasih, Pak. Terjatuh ya. Nah, kembali ke ayat ini. Jadi alhamdulillah itu adalah segala puji atau semua puji atau seluruh puji. Saya akan menambahkan, Pak, pendapat Ustadz Hasan dalam tafsir Al-Furqan itu. Tafsir berbahasa Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa segala puji itu ada 4 macam. Nah, 4 macam pujian itu ya. Dan semuanya milik Allah. Pertama, kata beliau, Pak, pujian yang pertama adalah pujian Allah kepada dirinya sendiri. Allah memuji sendiri, Pak. Boleh, hadirin. Allah itu pemilik segala puji. Misalkan Allah menyebutkan dirinya Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kemudian Maha Adil, Pak, Maha Kuasa, Maha Kaya. Itu kan memuji, kan? Allah itu memuji dirinya sendiri. Itu boleh, Pak. Sebab Allah pemilik segala puji. Yang kedua, pujian yang kedua itu adalah pujian Allah kepada makhluk, kepada ciptaannya. Boleh, kenyataannya begitu. Contohnya misalkan Allah memuji Nabi kita, Pak, memuji Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya yang agung. Al-Qalam ayat 4 dalilnya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Luar biasa, Pak. Jadi Nabi kita itu akhlaknya agung, mulia, itu dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memuji makhluknya. Boleh ya, boleh saja. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga itu adalah pujian makhluk kepada Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta. Ya kita lah memuji Allah. Selesai makan kita baca alhamdulillah, kan. Selesai bersin kita baca alhamdulillah. Itu kan memuji Allah, Pak, atas kenikmatan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat bersin. Bangun tidur juga alhamdulillah. Itu nikmat tidur dan bangun lagi, Pak. Karena kalau tidur nggak bangun lagi namanya mati, Pak. Makanya ketika bangun kita memuji Allah. Itu pujian makhluk kepada Allah. Itu sudah sewajarnya dan sepantasnya. Dan yang keempat ini boleh-boleh saja, Pak, yang keempat, yaitu pujian makhluk kepada makhluk, Pak. Manusia kepada manusia lagi. Kita kepada sahabat kita memuji, boleh. Wah, Anda ini rajin ya, tidak pernah ketinggalan pengajian malam Senin. Wah, itu memuji, Pak.
anak ini berjamaahnya 5 waktu terpenuhi, luar biasa. Itu memuji kepada sesama makhluk. Boleh, boleh. Dengan catatan hadirin, pujian itu sesuai dengan fakta, dengan kenyataan. Jangan mengada-ngada. Dan tulus Pak dari hati itu. Tidak menjilat, tidak mengada-ngada. Jangan berbohong. Ada orang Pak tidak pernah ke masjid dipuji, wah Bapak rajin ke masjid. Wah ini mah mengada-ngada Pak. Tersinggung, kamu nyindir aku ya gitu kan. Ada orang pelit Pak, nggak pernah zakat, nggak pernah infak, dipuji Bapak dermawan luar biasa. Saya salut Pak. Ngajak gelut Pak namanya. Tidak boleh kalau mengada-ngada atau menjilat Pak. Dulu katanya Pak, pada zaman Orde Baru itu banyak yang memuji atasan dalam rangka menjilat Pak. ABS ya, asal Bapak senang. Ya, atasannya tidak berbuat yang berguna, cuman bawahannya mengatakan Pak, gagasan Bapak itu terbukti hebat di lapangan. Oh gitu? Iya Pak, padahal enggak kan. Memuji akhirnya si bawahannya dikasih sesuatu lah secara materi kan Pak. Nah, atau jangan memuji Pak makhluk sampai makhluk itu diangkat ke derajat ketuhanan. Seperti ya saudara kita dari agama lain Pak yang memuja Yesus Kristus Pak, Nabi Isa Al-Masih. Dikatakan kan dalam Quran Pak, dalam Bible ya, Nabi Isa itu pernah menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Beliau juga pernah menyembuhkan orang yang buta sampai melihat kembali. Bahkan beliau bisa menghidupkan orang yang telah mati Pak. Tapi biidnillah Pak, dengan izin Allah, mujizat namanya kan. Kalau kita mengatakan itu dengan izin Allah. Tapi orang-orang sana, orang-orang Nasrani mengatakan yang bisa menyembuhkan dan menghidupkan orang mati bukan manusia, itu hanya Tuhan. Jadi kata mereka, ini bukti Yesus Tuhan itu adalah bisa menghidupkan orang mati. Bahkan saya pernah mendengar Pak, seorang pendeta dengan terang-terangan mengatakan bahwa Yesus Tuhan itu bukan hanya dalam Alkitab, dalam Quran juga Tuhan. Saya kaget, mana ayatnya yang menyebutkan Nabi Isa Tuhan? Ternyata itu Nabi Isa menyembuhkan orang mati. Itulah bukti ketuhanannya. Padahal membacanya nggak lengkap, itu biidnillah kan Pak, dengan izin Allah Pak. Bukan atas kehendak Nabi Isa-nya. Jadi itu mujizat. Oh, itu memuji makhluk harus wajar Pak, jangan berlebihan apalagi berdusta. Itulah Pak, segala puji itu kata Ustadz Hasan ada 4 tadi. Pujian Allah kepada dirinya sendiri, pujian Allah kepada makhluknya, pujian makhluk kepada makhluk, dan pujian makhluk kepada Allah. Nah semuanya itu adalah milik Allah. Jadi gini, kalau misalkan kita mendapat pujian, wah Anda ini cerdas, pintar, dermawan, soleh. Nah, kita mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Orang cerdas, dari mana kecerdasan? Dari Allah kan. Orang itu pintar, dari mana kepintaran? Dari Allah. Kaya dermawan itu juga dari Allah, makanya dikembalikan kepada pemiliknya Allah, bukan kepada diri sendiri. Jangan sampai orang dipuji Pak lupa daratan, ingat lautan Pak. Wah Bapak cerdas, hebat, keren. Siapa dulu dong aku ini? Hidung pun terbang ke pohon kelapa Pak. Ini pujian yang membuat dirinya lupa diri. Nah, makanya kalau mendapat pujian itu mesti berhati-hati Pak. Berhati-hati. Walaupun boleh kita mendapat pujian, senang silahkan aja. Ya, tapi jangan sampai lupa bahwa pujian itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak boleh hadirin juga itu memuji diri sendiri, itu nggak boleh Pak. Pujian namanya itu. Wah, di Panghenggar ini yang paling rajin sholat tahajud saya. Tuh lihat, kepala saya sampai ke botak ini. Tahajud baik. Yang paling dermawan itu saya, yang paling banyak nyumbang. Itu tidak boleh hadirin. Walaupun benar, tapi jangan disebut-sebut Pak. Itu tidak boleh, namanya pujian Pak. Jangankan pujian hadirin, ujub saja dilarang dalam Islam. Ujub itu artinya mengagumi diri sendiri Pak. Enggak disebutkan ke orang lain, cuman dirinya kagum dalam hati Pak. Wah, saya ini luar biasa. Jam 3 tahajud, orang lain mengorok jam segini.
Saya mah da getol tahajud beda pisirugaeun. Nah, itu mengagumi diri sendiri. Isi kenceng 10.000, wah luar biasa. Orang lain cuma 1.000 sama 10.000, surga lah. Nah, itu mengagumi, Pak. Nah, kembali ke ayat ini. Jadi segala puji itu adalah lillahi, itu milik atau kepunyaan Allah, Pak. Nah, di sini perlu dijelaskan tentang lafaz Allah, diri. Nah, Allah itu adalah nama, Pak. Nama Tuhan yang sebenarnya. Dan saya kira hanya Islamlah yang tegas-tegas menyebutkan nama Tuhan itu Allah, Pak. Agama lain itu namanya macam-macam. Dan mereka bingung menemukan siapa nama Tuhan mereka, Pak. Orang Nasrani menyebutnya Allah, kan, Pak? Bukan Allah, Allah. Bahkan mereka itu menyebutnya Tuhannya ada Allah, ada Yesus, Pak, ada Roh Kudus, Pak. 3 itu kan. Walaupun mereka mengatakan itu kesatuan, katanya. Kesatuan bukan 3 kesatuan, tapi namanya 3 macam. Nah, orang Yahudi menyebutnya Yahweh, Pak. Orang Hindu Sang Hyang Widi. Orang Buddha nggak tahu, Pak. Para filosof, nah itu kalau filosof macam-macam, ada menyebut Tuhan itu ada the real, Pak. Ada juga yang the absolute, Pak. Yang mutlak. Itu hanya rekaan saja, Pak. Pemikiran manusia. Kalau Allah itu dari mana? Dari Quran, dari wahyu. Jadi kita diberitahu nama Tuhan itu Allah. Oleh siapa? Oleh Allah sendiri, Pak. Banyak dalilnya kan. Ya misalkan ayat kursi Allahu kan, la ilaha illallahul hayyul qayyum. Itu kan penjelasan Allah oleh Allah dalam Al-Qur'an. Makanya umat Islam itu tidak boleh, Pak, mengganti nama Allah dengan nama yang lain. Jadi Allah itu sudah merupakan isim alam, Pak. Ya, proper name ya, isim alam, kata diri yang sudah baku, Pak. Itu Allah. Nah, kemudian Robbi, Pak. Nah, Robbi diterjemahkan dengan Tuhan. Nah, lagi-lagi, Pak, bahasa kita ini miskin, Pak. Ternyata Robbi Tuhan, ilah juga Tuhan, Pak. Bahasa Indonesia ya. Jadi kalau menerjemahkan Robbil Alamin, Tuhan semesta alam. Menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Rob Tuhan, ilah juga Tuhan. Ini sama tidak? Beda sebenarnya. Kalau bahasa Inggris, Pak, mending, Pak. Yang saya tahu ya, dalam bahasa Inggris itu kalau Rob itu Lord, Pak. Kayak Tuhan, Lord ya, Lord. Kalau ilah itu God, Pak. God. La ilaha illallah itu there is no God but Allah, kan, Pak. Nah, kalau Robbil Alamin diterjemahkan itu the Lord of Universe, Pak. Itu Tuhan semesta alam. Mending, Pak. Bahasa Indonesia, Pak. Saya bukan menghina bahasa Indonesia, Pak. Cuman ya kita mengakui, Pak, banyak berhutang kepada bahasa lain. Rob itu Tuhan, ilah juga Tuhan. Nah, nggak apa-apa sih. Yang penting ada penjelasan. Apa bedanya Rob dengan ilah, Pak? Sama-sama diterjemahkan dengan Tuhan, tapi beda, Pak. Beda ininya, beda maknanya. Kalau Rob, Pak, itu Tuhan pencipta. Pencipta, pengatur, pemelihara. Itu 3, Pak, yang utamanya. Pencipta, pengatur, pemelihara. Itu Rob. Kalau ilah, nah Tuhan yang disembah, Pak. Al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenarnya, itu namanya ilah, Pak. Nah, ketika menjelaskan alam, Pak, itu bukan ilahil alamin, tapi Robbil Alamin. Karena Allah itu sebagai pencipta, pengatur, pemelihara. Dan ini diakui bukan hanya oleh umat Islam, tapi oleh orang-orang Arab jahiliyah yang kafir, yang musyrik pun mengakui, Pak. Itu banyak ayat Quran yang menunjukkan. Misalkan, Pak, ada ayat begini, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apabila engkau bertanya Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang kafir jahiliyah,
siapakah pencipta langit dan bumi? La yaquluna, pasti mereka akan menjawab apa? Allah, Pak. Coba, Pak. Mereka akan menyembah berhala, menyembah patung, sampai patung itu banyak, Pak, di sekitar Ka'bah. Tidak menyembah Allah langsung. Tapi ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka tidak menjawab berhala atau patung. Mereka menjawab Allah. Nah, mereka tuh sadar, Pak, patung berhala itu tidak ada apa-apanya, Pak. Jangankan menciptakan alam, dia pun dibuat oleh manusia, kan, Pak. Aneh ya, dibuat dari kayu, Pak, dipahat, dipaku, dipulas, Pak, dicet, disemah, Pak, liar, kan, Pak. Jadi mereka sadar bahwa tidak mungkin berhala menciptakan alam, tidak mungkin patung menciptakan langit dan bumi. Allah, Pak, mengakui. Nah, cuman ketika mereka disuruh untuk membaca la ilaha illallah, mereka menolak. Kenapa? Mereka tahu, Pak, ngerti. Kalau la ilaha illallah, mereka mengerti tidak ada yang disembah yang sebenarnya kecuali Allah. Mereka mengerti, makanya menolak baca syahadat, Pak. Ini menarik ya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah, Pak, menolak baca syahadat sebab mengerti maknanya. Sementara orang Indonesia, Pak, membaca syahadat karena nggak ngerti, Pak. Disangkanya teh la ilaha illallah teh tidak ada apa-apanya. Pada konsekuensinya harus menyembah, beribadah hanya kepada Allah, Pak. Makanya jangan kaget, Pak, di kita itu ada orang Islam ya, jelas bersyahadat kan, mereka nggak pernah sholat, Pak, nggak pernah puasa. Ini berarti ngaco kan? Harusnya mereka beribadah kepada Allah, Pak, tapi nggak sholat. Ini kan menentang syahadatnya. Atau mereka bersyahadat tapi menyembah Allah juga minta ke dukun, Pak. Mohon kepada batu ali, Pak. Percaya ramalan nasib. Atau mereka tidak pernah ke dukun, nggak pernah percaya kepada batu ali atau kepada jimat. Sholat pun enggak, Pak. Segala tidak ya, Pak. Ke Allah tidak nyembah, ke yang lain enggak, Pak. Ini juga salah satu bentuk yang penyimpangan dari syahadat. Nah, kembali ke ayat ini, jadi Rob ini Tuhan, Pak. Itu pencipta, pengatur dan pemelihara, Pak. Nah, ini penting sekali dijelaskan sebab hadirin konsep ketuhanan itu, Pak, dalam pemikiran manusia itu banyak yang keliru, Pak. Ini contoh ya, contoh sederhana aja. Kalau Bapak belajar sejarah filsafat Yunani itu ada seorang filsuf Yunani namanya Aristoteles, Pak. Nah, dia itu punya keyakinan adanya Tuhan, Pak. Tapi Tuhan itu bukan pencipta alam, tapi penggerak alam. Itu namanya Tuhan itu adalah the first mover, Pak, penggerak pertama, al-muharik awal, kata Aristoteles. Jadi kata dia, Tuhan dan alam itu bareng, Pak, adanya, bareng. Alam itu adanya bareng dengan Tuhan, cuman alam itu mati, nggak bergerak. Nah, Tuhan menggerakkan alam, bukan menciptakan, Pak. Ini Aristoteles, Pak. Nah, ada lagi, Pak, pendapat lain. Isaac Newton, Pak, ilmuwan Inggris. Nah, dia mengatakan bahwa Tuhan itu mencipta alam, tapi tidak memelihara, tidak mengatur. Begitu alam tercipta, dibiarkan berjalan secara mekanis. Ini sejarah pemikiran ketuhanan dalam filsafat Barat. Ibarat pembuat jam tangan, bikin jam tangan, udah jadi kan dibiarkan, Pak ya, dibiarkan jalannya sendiri otomatis, nggak diurus tiap hari oleh pembuat jam. Itu namanya deisme, Pak. Ya, ini bertentangan dengan Rob. Kalau dalam Islam itu Rob itu pencipta, pengatur, pemelihara. Aristoteles mengatakan Tuhan itu penggerak, dibantah. Bukan penggerak saja, pencipta. Pencipta itu artinya mengadakan dari tidak ada. Creatio ex nihilo, kata orang Latin, Pak. Jadi penciptaan itu adalah mengadakan dari ketiadaan. Yang tidak ada jadi ada, itu menciptakan. Bisakah manusia menciptakan? Tidak. Paling-paling mengubah saja. Terigu
tepung, kemudian apalagi Pak, toge dan apa? Engkol Pak. Jadi bala-bala. Ini yang gampang pas saya ingat bala-bala aja Pak. Terbayang betapa enaknya Pak. Antara ayah enak Pak. Tidak ada Pak sekarang mah. Nah, itu contoh, itu mengadakan. Kalau menciptakan itu dari tidak ada jadi ada. Nah, itu. Jadi kemudian juga Rob ini Pak membantah pendapat Isaac Newton. Deisme tadi. Tuhan mencipta dan membiarkan alam berjalan mekanistik Pak, otomatis. Nah, enggak. Islam menyebutkan Allah itu juga mengatur dan memelihara. Jadi mengaturnya tiap saat, memelihara tiap saat. Sibuk Pak Allah tuh. Sibuk. Dalam Al-Quran surat ini Al-Baqarah 255 ayat kursi kan dikatakan la taquduhu sinatu wala naum. Oh, awalnya lupa. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Nah, al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum itu yang mengurus makhluknya Pak. Yang mengurus memelihara setiap saat. Qayyum Pak. Jadi tidak pernah berhenti. Kemudian la taquduhu sinatu wala naum, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Kalau orang tidur kan berhenti aktivitas Pak. Kalau orang tidur, jangankan tidur, ngantuk juga kan berhenti aktivitas. Ini kelihatan ada yang ngantuk Pak, itu berhenti mendengarkan kan. Sedang ngantuk, apalagi mikir Pak. Mendengar pun enggak, apalagi mikir. Kalau ngantuk, kalau tidur, apalagi Pak. Sudah terbang ke dunia lain tidur. Nah Allah itu jangankan tidur Pak, ngantuk pun tidak. La taquduhu sinatu wala naum. Jadi super sibuk setiap saat, tidak ngantuk, tidak tidur. Capek? Tidak capek. Wala yauduhu hifdhuhuma kan. Tidak merasa lelah ketika memelihara langit dan bumi. Itu Allah. Makanya Pak jangan jadi Allah Pak, sibuk Pak. Tidak boleh kita makhluk Pak ya, nggak boleh jadi Allah. Nah ini Rabbil Alamin, pencipta, pengatur, pemelihara. Nah bagi kita kalau kita meyakini Allah sebagai Rabb Pak, janganlah terlampau khawatir dalam hidup. Kita itu ada yang mengatur, ada yang memelihara. Tenang aja lah. Misalkan ketika sedang tidur jangan takut jantung berhenti Pak. Tenang aja, ada yang mengatur, memelihara. Waktunya berhenti ya nggak apa-apa, sudah saatnya. Nah, jadi kalau kita sedang mendapat kesulitan, mendapatkan kesusahan, yakinlah adanya Allah sebagai Rabb kita. Bukan hanya mencipta, tapi mengatur dan memelihara. Terakhir yang kelima, al-alamin. Al-alamin diterjemahkan dengan semesta alam atau seluruh alam. Semua alam. Kenapa diterjemahkan dengan semesta alam? Sebab al-alamin itu bentuknya adalah jama' mudzakkar salim. Mirip mudzakkar salim Pak, ada ya nun. Jadi pernah dengar Pak ya? Pernah kan waktu belajar ilmu nahwu Pak? Pernah aja dulu lah. Ya walaupun masih lupa atau sudah tidak ingat, tapi pernah mendengar jama' mudzakkar salim. Itu pakai iya nun atau bau nun. Misalkan Pak, muslimuna, muslimina kan. Mu'minuna, mu'minina. Kafiruna, kafirina. Hadiruna, hadirina. Alamuna, alamina. Sama kan polanya itu. Artinya alam-alam atau semesta alam. Kalau bentuk mufradnya, bentuk singular alias tunggalnya itu alam Pak. Alamun, ain, alif, lam dan min. Apa arti alam? Nah, kalau dikembalikan kepada asal katanya, alam itu seakar kata dengan alima Pak. Alima itu mengetahui. Kalau alim itu orang yang mengetahui. Kalau ilmun pengetahuan. Kalau alam, nah, alam itu artinya adalah tanda atau alat untuk mengetahui Pak. Makanya dari alam muncul kata alamat Pak. Alamat itu kan tanda apa ya? Tanda untuk mengetahui. Masjid Muhajirin, alamat di Panghegar. Jadi alamat itu tanda untuk mengetahui adanya Masjid Muhajirin. Sidang Sari 4 nomor 67 itu alamat saya Pak. Jadi kalau
Sindang Sari 467 tuh tanda saya di sana Pak tinggalnya. Nah sekarang kalau langit, bumi, bintang, matahari itu alam kan? Itu tanda untuk mengetahui adanya siapa Pak? Pencipta itu. Itu alam. Jadi alam itu secara bahasa adalah alat atau tanda untuk mengetahui. Kemudian secara istilah Pak, alam itu oleh para ulama diartikan kullu ma siwallah. Alam itu adalah semua yang bukan Allah itu alam. Bayangkan, berarti Allah kan tunggal Pak. Berarti alam itu kan yang bukan Allah, itu alam. Berarti alam itu bisa diartikan makhluk Pak, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita kaji secara bahasa alam ya, berarti kalau orang itu Pak melihat alam, apalagi mempelajari alam sampai detail dengan ilmu, mestinya dia semakin menyadari bahwa alam ini sebagai tanda adanya penciptanya. Jangan sampai orang itu mengagumi alam tapi melupakan penciptanya. Orang itu memanfaatkan alam tapi lupa bersyukur kepada penciptanya. Itulah alam. Nah kemudian tentang alamin, semesta alam. Alam itu semesta, berarti banyak. Nah tapi di dalam Islam, alam itu dibagi dua hadirin. Alam dibagi dua, itu ada pertama alam syahadah. Yang kedua alam gaib. Alam syahadah adalah alam nyata. Alam nyata yang dapat dilihat, didengar, diraba, diterawang, Pak. Dipelajari, dimanfaatkan, itu alam nyata. Yang kedua alam gaib. Nah, alam gaib ini alam yang tidak nyata. Tapi ada, bukan tidak ada. Itu dalam bahasa Arab, hadirin, gaib itu lawan dari hadir, Pak. Kalau ada ustadz datang ke kelas bahasa Arab, coba Bapak sebutkan nama kalian ya. Agus hadir, Asep hadir, pun tanpa Asep ya, memang hadir. Kemudian Ujang, gaib Pak. Kata ustadz, jadi jurik, bukan jadi jurik Pak. Nah, gaib itu bukan dunia gaib, artinya tidak hadir. Hadir itu artinya di hadapan Pak. Ila hadaratin Nabil Mustafa kata itu. Hadir itu hadirat Pak, di hadapan. Kalau gaib berarti bukan di hadapan, di sebelah sananya. Ada, cuman nggak di hadapan. Itu gaib. Belajar bahasa Arab Pak tiap malam Jumat itu ada domir Pak, kata ganti. Kalau saya, ana, nahnu, namanya itu mutakalim, orang yang bicara. Kalau anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, itu namanya mukhotob Pak, yang diajak bicara, kamu, kalian. Kalau huwa, huma, hum, dia, mereka, itu namanya goib Pak. Kalau mutakalim yang bicara, mukhotob yang diajak bicara. Kalau goib yang di luar Pak, yang tidak ada. Tidak di hadapan, ada di tempat lain. Jadi ketika mengatakan Ujang, gaib, Ustadz, itu bukan jadi juri Pak. Hadir tapi bukan di kelas, di mana? Di rumahnya, sedang sakit, terbaring di kamarnya. Oh, gaib ya tuh. Itu mah gaib kan ya nu kari tunggu Pak, penampakan bukan. Ada cuman tidak di hadapan. Nah, alam gaib itu alam yang ada cuman tidak di hadapan kita, artinya manusia tidak punya kemampuan untuk mengetahui, memahami alam gaib. Nah, alam gaib itu hanya bisa diketahui berdasarkan wahyu, Pak, informasi dari Allah dan Rasul. Tidak mungkinlah lewat pemikiran manusia. Oleh karena itu, Pak, orang-orang barat yang ateis, yang sekuler itu tidak yakin adanya alam gaib. Mereka hanya meyakini alam syahadah saja. Mereka tidak mengakui alam gaib. Dulu Pak di SMP, SMA itu ada pelajaran namanya ilmu alam. Itu kurikulum 768 Pak. Kalau saya masuk SMP tahun 76 Pak, sudah ganti, bukan ilmu alam, fisika namanya.
Tapi kalau bapak-bapak yang lebih sepuh dari saya itu belajar ilmu alam di SMP, SMA juga. Nah, itu ilmu tentang alam. Ternyata yang dipelajari Pak bukan alam goib, alam syahadah. Padahal harusnya kalau ilmu alam mempelajari semua alam. Harusnya kan gurunya mengatakan, anak-anak hari ini kita belajar tentang benda padat. Nanti lusa belajar malaikat ya. Kenapa Pak Ustadz? Kan malaikat juga alam. Belajar surga, neraka itu ilmu alam. Ilmu mencakup alam seluruhnya. Nah, cuman alam yang dimaksud itu bukan alam ini Pak, alam konsep barat, alam syahadah. Makanya tahun 76 diganti namanya fisika Pak. Fisik itu kan kelihatan Pak. Fisik ya, jasad, material kan. Diganti jadi fisika. Dulu ada ilmu hayat Pak. Itu bahasa Arab kan, ilmu hayat. Diganti jadi biologi Pak. Jadi sekuler Pak. Lebih Islami zaman dahulu tahun 60-70 awal. Ilmu alam, ilmu hayat Pak. Ilmu bumi kan ada ilmunya. Nah, sekarang ada fisika, biologi, geografi Pak, geofisika kan. Jadi begitu. Kata ilmunya jadi hilang. Kenapa? Mungkin menghindari istilah Arab Pak. Kan Islam Nusantara mungkin Pak ya. Jadi ke Arab-Araban dihindari. Nah kembali ke sini, jadi alamin itu semesta alam, bentuk jamak dari alam. Nah alam itu adalah tanda untuk mengetahui adanya pencipta. Nah alam dua macam, ada alam syahadah dan ada alam goib. Nah, alam syahadah itu alam yang nyata, dapat diketahui, dapat dipelajari tanpa wahyu Pak. Tanpa wahyu. Kalau alam goib tidak mungkin dapat dipelajari, diketahui lewat ilmu pemikiran manusia. Harus melalui wahyu. Percaya kepada wahyu. Percaya kepada pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Makanya untuk alam goib tidak boleh kita mereka-reka, mengada-ngada. Misalkan ada orang Pak meninggal dunia malam Jumat tiba-tiba datang menampakkan diri, namanya hantu. Ini namanya bukan alam goib, tahayul Pak. Tidak ada kan dalam konsep Islam orang meninggal datang lagi Pak, ngajung-jurigan Pak. Itu nggak ada. Ada perempuan yang disiksa, diperkosa, dilempar ke sungai Pak. Langsung muncul malam Jumat si manis di Matan Ancol. Di mana Pak? Kalau ada si manis mungkin Bapak akan pergi ke sana Pak. Lumayan gratis kan Pak. Itu kan namanya bukan alam goib yang benar, itu adalah tahayul. Jadi untuk alam goib hanya dari wahyu saja. Buat iman demikianlah sekira pembahasan ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu adalah bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, bagi kita yang membaca ayat ini, pertama kita itu Pak tidak boleh pujian ya. Kalau kita mendapat pujian dari orang lain, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, ayat ini Pak digunakan kalau kita mendapat kenikmatan. Selesai mengerjakan sesuatu, alhamdulillah. Nanti pada Isa dikasih bala-bala, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak dikasih, masa enggak ada Pak? Ya. Ya demikianlah, mudah-mudahan ada guna manfaatnya, meningkatkan keilmuan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.